warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di halaman 58 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa atamahu 'alaiha ma'atul ibad fala tastaghfiranna ma manahu maula li'annaka lam tara 'alaihi siman al-'arifin siman al-'arifin tulisannya dibaca siman al-'arifin wala bahajatul muhibbin walaula waridun maka nabirdun lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita tatkala ningali sira abdan ing siji kawula wong apa mahulan terus manggonaken sapa iman sapa Allah Ta'ala ay ja'ala tegese sedaya sapa Allah ing abdan iman ing kang jumeneng. Maksudnya jumeneng ini sebangor di posisi itu. Kalau wujudil awrat di kelawan wujudil pira-pira awrat ini bilik bi'anal baroha kelawan yenton mertilahake sapa Allah ing awrat minhu zaliman wa atamahu lan nglaksanake sapa Allah ing abdul alaiha ing atase Allah ay ja'alahu tegese dados dadi sapa Allah ing abdul mutabiman ing wong kang nglanggengaken alaiha ing atase Allah ma'atulil mutati serta suwene pitulung ayil ma'unat tegese pitulung bertaisi dalam kegampangan atau kegampangan wasyarfi syanabirin dan nyengohake pira-pira kesibukan kedukulan alladhi syamabil tusgiruhu kalungulake apa sanabil ing abdun al-qiyami saking jumenengi ini yang memenuhi untuk melakoni biar kelawan aurat wal muradu tekan karapaken bituli dari kelawan tawali mengkono imdad suwene tawali mengkono pitulung iku tawali nuli-nuline sing dimaksud suwene pitulung yang maksudnya nuli-nuline pitulung atau amal imtad alaihi tasidalik ma'atul zamani sertani suwene mongso saban patuluhu mongkoi tawani imtad iku pitul zamani sebab suwene mongso alladhi zaman yaksulu kaka syirbihi dalam saban wali ini biha yang sudah hasil enggak bihi dalam zaman bahari utawi kila sifat itu sifatul ubadi sifatnya pira-pira ahli ibadah wazuhad dan pira-pira wakal zuhud fala idha kita bicara ini gini fala tastaqirranna mongko jengina temen sira ma ing barang manahu kang wis paring ing ma ai apa tegese wis paring ing ma sapa maula bendorone abdun wa alalan kawi ila sapa bae musane al istighfar ing
lafaz istighfar yang tadi disebutkan fala tastaqbil qalbi bikoli kelawan gawe bayi menusane gawe ilat maksudnya alasan motifnya apa di anaka krono sakabune sira iku ika tegese krono sakabune sira sakmane sira iku lan guru-guru sapa sira alih ngatasi abdul simanil arifina siman arifin tetengere berapa tengere ngomong kang arifan ai alam atau tegese tondo-tondone arifin minta ikhtiyari nyatane saking ninggal ikhtiyar wal bara'at dilam lebaran minal khududi saking biro-biro bagian wal iradat dilam biro-biro kekarpan wa tamamul qubul lan dini suan menghadap kudur teko baina yadaillahi dalam antara ngersane Allah Ta'ala wala bahjatan muhibbin wala turun sira bahjatan muhibbina ing baguse pira-pira teman bukan ya teman muhibbin itu teman senang wahya utawi baca iku ma barang yahluhum kan membuli apa mae muhibbin min syawahidil mahabbati nyatane saking pira-pira perkara kang nuduhake kesenengan wa asal dihalan pira-pira lakute mahabbah fa inna mahabbatullahi wa qasatamani temen ing Allah iku ida tamakkalan tatkala wis manggon wis kukuh kuat apa mahabbah minal qalbi saking ati iku dhahar bertela apa asaruha pira-pira lakute mahabbah apa asaruha lakute mahabbah jawarihi atas yauduta gini ida tamakkanat iku dalikane pokok apa mahabbah minal qalbi saking ati doharat mongko pertelo apa asal hala pertelo mahabbah ala jawarihi ing atase pira-pira gawata kata wa dzikrihi kaya lan dikir ing Allah wal musara'ati lan cepet-cepetan tinggal-tinggalan lim disani amrihi maring nglakoni perintah Allah imtisal kuman mengikuti perintah Allah wal amal muta anu ghairi saking liyane Allah fayujtah itu maqalulin teman-teman sobatun fi khidmati ing dalam mulai ngelatih Allah wa yataladzadulan rasa lezat rasa enak sobatun bimunajatihi kelawan munajati Allah munajat itu ya matur melapor baturan secara ngono doa sambil curhat wa yusiru wa yunasiru lan milih wa yusiru lan milih sobatun ing Allah ala mulimah ala kisah kabeh barang siwa ulang sa'yali Allah sema'ana lalu konuli gawi ilat sopo musone adamal istighfari ikmura'anani istighfar maknanya ngino-ngino istighfar bikoli kelawan dewi wahyi musone rupane falaula walidun lamun ora ana apa perkara kang teko marane falaula
wahidun mongko lamun ora ana apa utawa ya apa perkara sing teko perkara sing teko ning ati ilahiyun kang bangsa kepengiranan ai arau tegese nekake ing wahid sapa Allah taala perbingan sehat ini aku ayat tajallil ilahi tajalliyun ilahim tegese penampakan tampak kepertilan ilahiyun dan bangsa ilahi maka mongko ora tinemu apa bidul wirid nek ora nek warid ya mestine ora wirid wa utawi wirid iku barang yang perlu kang tumebah terjadi apa mah bikas pilati kelawan usahane kawula min arwa'il ibadati yatane saking pira-pira warnane ibadah kasolatin kaya dene salat asyamin lan puasa wa dzikrin lan dzikir ila ghairi dzalika tumuqa maring liyane mengkono-mengkono salat sak piturute ai fayakunu mongko tegese ana mongko tegese mongko ana apa istiqaru ka ngino sira lagu maring abdun iku qillata adabin siti tetep mahu sertane abdin wal hasil utawi kang hasil wal hasil sing penting ini wal hasil iki pokoke ngene iku inna ibadallahi satamuni bira-bira kaulane Allah al-maksusilan kang tentu-tentuaken kabeh iku yang kesimpulan kebagi om sapa ibadullah ismaini ing rompatuman muqarrabaini kang padha para karone wa abrarun muqarrabina kare topal kabeh wa abrarun saleh bagus-bagus iki nang disebut fal muqarrabuna muqarrabuna pira-pira kang topal wong muqarrabun iku wong kang diparakan kabeh hum yatai muqarrabun iku alladzina hum akeh akhadhu kang potongan sapa alladzina al-hududihim saking pira-pira bagiane alladzina wa iratatihim lan pira-pira kekaribane alladzina wa qawlan padha jumenengi sapa alladzina atau muqarrabun iki wa qawlan padha jumenengi sapa muqarrabun bi huquqi rabbihim lan hak pengiran muqarrabun ubudiyatan krono ubudiyah krono ngawula bukti iku ubudiyah wa talaban lan krono murih limarghatihi maring ridhone rabbihim wa haula'i yutaimu kuno muqarrabun hum ya muqarrabun iku al-arifuna pira-pira wong kang ma'rifat kabeh wal muhibbuna lan wong kang demen kabeh gede wal abraru tai pira-pira wong kang bagus ya al abrar iku al babuna sekerine kabeh wong sing sakiyane muqarrabun berarti ya al abrar ma'afa khududihim serta pira-pira bagiane abrar wa iradatihim lan karepane abrar wa qamulan penjumenane sapa abrar bi ibadati rabbihim kelawan ibadah pengerane abrar tamaan krono ngarep fi jannati dalam swargane rabbihim wa haraban lumaku krono lumahan minari saking neraka rabbihim wa kullu wahidin taiskan saben-saben siji minhum saking ubat itu para kawulane Allah iku mangkutu dan turungi fi maqami dalam maqami kulun
alladzi maqam wa mutari kullun iku fi tetep ing dalam maqam bimatatil ilahin kelawan pitulungan kang kuasa kepengiranan iktado kana tapi minhu saking matar opo ini iktado kana tapi matar minhu saking kulun al-qiyamah yang jumlani bi hukuki dhalika maqam kelawan bila saking mengkono maqam wa ila dhalika kalimat mengkono iktado asyara wa isyara sabab wa isyara bikuali kelantai bayi musulah kita bismillahirrahmanirrahim ini kayak istilahnya idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa tabahu 'alaiha ma'atul ibtad fala tastaqirranna ma'amanahu li'annaka lam tara alaihi siman al-arifin wala bajat al-mufiqin walau la walid maka nabirtu gitu artinya ini ketika kita melihat atau menyaksikan seseorang hamba ini maksudnya orang yang tertentu wis ngaji ya wis nglakoni ilmu ya bisa jadi ini teman kita, guru kita, orang tua kita atau orang terdekat kita ya ditolong oleh Allah dia mampu melakukan wirid-wirid ya bahkan diberi pertolongan Allah istiqomah dalam melaksanakan wirid itu, mengamalkan wirid, diberi pertolongan ya sampai bertahun-tahun yaitu itu aja ma'atul ibtad sepanjang selama ini yang kita saksikan kita lihat darinya ya begitu aja ibadahnya itu wiridnya itu amalan kesehariannya itu kayak gitu para stafir nama Allah diambil kalau taruh alaihi sinar hamdi maka janganlah kau pandang remeh meskipun secara dohir orang ini tidak ada peningkatan ya, tidak ada peningkatan tapi buktinya Allah kasih pertolongan kepadanya mampu melakukan dan mengamalkan wiridnya selama sekian puluh tahun. Mungkin secara dohir kita tidak mampu melihat keistimewaan, tapi kita tidak sekali-kali boleh menghinanya, memandang remeh. Ya, tidak boleh. Lantaran kita belum tahu tanda-tanda kemakrifatan pada diri orang tersebut. Hanya lantaran itu lalu kita meremehkannya. Bila amalnya mulai milik baik, buktinya ya sepadan, nggak hanya istimewa iblas, rawat wajahnya ya begitu-begitu, malah tambah pucet. Yang jenenge wong wis marifat itu mencorong, matanya wajahnya berseri-seri, menunjukkan kewangian, umpomo, dan semua itu kita belum terdapati pada diri orang ini. Umpomo, maka tidak boleh sesekali kita meremehkan orang. Karena gini, dengan adanya dia bisa istiqomah melaksanakan wiridnya, auratnya, itu berarti sudah sebuah pertolongan yang luar biasa dari Allah yang tidak semua orang dapat. Berarti dia termasuk orang yang sudah dipilih Allah, mampu melakukan wiridan sampai sekian tahun itu dan meskipun hanya itu wiridnya. Nah, ya, jadi mengenai tentang tanda-tanda kemarifatan dan sebagainya, ya ada kalanya perlu ditampakkan, ada kalanya memang tidak ditampakkan.
atau memang tidak punya siman yakin, lantaran kita belum melihatnya. Dia apa? Soalnya gini, kalau la waridun maka waridun. Artinya gini, kalau memang tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya diri tadi tidak ada. Nah itu kan, tidak muncul pada orang ini. Sementara kita lihat wiridnya masih tetap aktif, istiqomah. Itu berarti kan sebuah bentuk pertolongan Allah yang nyata yang kita lihat. Jadi kita jangan yang terfokus pada simanil arifin, tanda-tanda orang marifat. Karena tidak tajam utama kita bukan itu istiqomah. Dan perlu diketahui, nek disebut warid itu adalah sesuatu yang datang pada hati kita. Hati ini datang, tiba-tiba terletak mau melakukan ini, tiba-tiba terletak hendak begini, terletak dalam hati kita mau melaksanakan ini. Nah itu namanya warid, dan itu tentang dari Allah. Ya, kalau sesuatu yang baik itu dari Allah. Nah, untuk melakukan warid tadi maka disebut wirid. Sesuatu yang datang tiba-tiba pada hati kita itu datangnya dari Allah. Orang lain bisikan, ya orang lain ilham, terserah aja. Ya khotir, rentek hati, melakukan ini. Nah, sampai bertahun-tahun. Oleh karena pertolongan Allah, tidak mungkin itu terjadi. Dan tidak semua orang bisa mendapati istiqomah mengamalkan itu. Banyak orang mengamalkan ibadah, tapi kadang jok-jok senang. Kalau bahasanya biar ngerokok asem. Pertama kali semua banget, tapi berikutnya berkurang akhirnya sambilan. Itu namanya belum wirid. Ya, belum disebut wirid, meskipun buahnya. Nah, perlu diketahui di sini ya, diketahui. Ada seorang Syekh Muhammad Said, beliau berkata, al-wirdu huwa al-khissatul mu'addadah alladhi wadhafa 'alaiha al-'abdu min at-ta'a wal-ibadah ghair mafruḍah yulzimu nafsahu biha. Yang dimaksud wirid itu adalah sebuah bagian khidwatul mu'addadah, bagian yang tertentu yang sudah ditetapkan, baik waktunya, baik jumlahnya, pokoknya amal-amal itu yang baik-baik itu yang dikekalinya, maksudnya diamalkannya sampai istiqomah gitu. Contohnya ketaatan ibadah yang selain fardu, ya, ibadah selain fardu. Nah, fardu itu karuan, kamu harus istiqomah, wajib ya, itu bukan wirid. Nah, itu bukan wirid, itu melakukan perintah Allah. Yang dimaksud wirid itu bukan wiridan subhanallah subhanallah, itu kan enggak. Pokoknya jenis ibadah sing sunat selain yang diperintah, tapi dia lakukan terus, ya. Nah itu disebut wirid. Entah itu berupa sholat sunat, qobliyah ba'diyah, sholat sunat duha, sholat tahajud. Ini tahu wirid dilakukan terus, namanya wirid. Atau bentuk sedekah yang terus menerus waktunya, yaitu meskipun sedikit, pokoknya setiap pagi dia mengeluarkan sedekah, atau minimal 1 minggu sekali mesti dia mau ke masjid ke Jumatan mesti gowo. Nah ini namanya wirid, namanya wirid.
atau menolong orang. Pokoknya setiap hari dia nolong orang, entah itu bentuknya apa, entah bentuk itu utang duit, atau memang ngasih duit, atau mungkin dengan bentuk lain, pertolongan fisik, menolong orang dengan tenaga dan pikiran. Pokoknya begitu terus dilakukan, tidak ada hari tanpa ada sedekah begitu. Nah itu namanya wirid. Jadi dari sini berarti ternyata wirid yang dimaksud wirid itu bukan terbatas pada bacaan subhanallah, astagfirullah, subhanallah, bukan itu. Bukan hanya itu. Itu juga termasuk wirid kalau dilakukan menurut istiqomah. Nulung wong, sedekah, macam-macam dilakukan terus menerus, itu baru disebut wirid. Kita sebagai wong jenis ngaji mesti harus beli jenis wirid. Ojo sampai lagi soalnya ini jauh man laisa lahu wirdun wa huwa wirdun. Ini wangil ya. Man lahu wirdun fa huwa wirdun wa man lahu adabun fa huwa dhuhbun. Ayo wong sing ora duwe wirid, ora duwe amalan-amalan sunat yang diistiqomai, mohon maaf, bahwa itu, maka dia disebut koyo dene kirtun maknane kirotan, marek. Jadi wong sing ora duwe wis persis kuwi. Ya. Tapi yang kenapa diartikan begitu? Iku rapor kitab di Al-Quran pun juga menyebutkan begitu. Ya, umat-umat dulu yang menentang Allah, yang membunuh nabi-nabi Allah itu kebanyakan dikutuk menjadi binatang satu itu. Kenapa kok enggak jenis yang lain? Kok enggak jenis yang lain? Ternyata karakter kewan sing paling jelek rakus ya saudara tua sitok ya paling rakus tangan loro itu gedal oleh koncone nyekel itu diroyok nek sikile loro nyekeli maneh siji paling rakus di jirine meneh menurut penelitian daging warek itu ketek itu daging sing paling jahat, maksudnya paling bahaya, paling jemberi, paling bahaya menimbulkan penyakit melebihi dari daging anjing. Loh ini keterangan ini berapa lama? Makanya kenapa Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa kaum kami sebelum Nabi sebelum harus jadi keras, ya. Ketika hari Sabtu mestinya ibadah dan seterusnya, akhirnya mereka justru asik bergaya mencari harta. Saat itu mau ada rezeki Allah disebar, mestinya beribadah. Akhirnya bahasa Al-Quran ini dihapus wajah-wajah mereka sehingga berubah menjadi keras. Benar. Lawang sing ora duweni keistimewaan apa wirid mau, entah itu sedekahnya, entah itu nulung wong, entah itu maca Quran, entah itu sholat sunat, ya kan? Ya padha karo kuwi. Padha karo kuwi. Hati-hati. Selain sholat sing wajib, kaya sholat waktu wajib, itu wis nyotor, gak dilakoni ya malah dosa. Tapi tingkatan wong sing ngaji iki mesti harus duwe atau mungkin ya wirid dalam bentuk bacaan istighfar setiap malamnya berapa yang dimaksud ini bahwa al-qiswatul mu'addadah, jadi sebuah bagian yang sudah terhitung tertata rapi ya, maksudnya waktunya ya sudah istiqomah
pokoknya setiap pada subuh sekian sampai bertahun-tahun ibadah subuh ya itu, dan tidak perlu banyak, cukup lah kan. Sebenarnya istiqomah itu Nabi lu bersabda, ahabul amal ila Allah adwabuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal dalam pandangan Allah adalah istiqomahnya, kontinunya, meskipun itu sedikit. Wa in qala itu meskipun sedikit jumlahnya, volumenya sedikit, tapi cara mengamalkannya istiqomah. Cara begitu waktunya ya bi masyaallah Allah ya bi masa pas lagi lumayan bepergian juga waktu itu tetap dilakukan. Itu namanya istiqomah, disebut wirid. Dalam suasana senang merasa ya tetap dilakukan itu namanya Allah wirid. Nah, orang yang mendapati ini ya secara dohir itu bisa kita pandang kalau tahu ngaji ya, berarti itu dapat pertolongan Allah. Gak mungkin orang mampu mengamalkan itu tanpa pertolongan Allah. Sepanjang tahun diamalkan sampai berpuluh-puluh tahun ya, itu berarti dia mendapatkan pertolongan Allah sampai bitul imdad, sampai saking suwene Allah paling betul. Nah, model menghadapi orang kayak ini hati-hati, jangan sekali-kali kita meremehkannya, memandang remeh, meskipun dalam dirinya nggak ada tanda-tanda orang makrifat. Itu karena awak dewi sing roh atau tidak ditampakkan di depan mata kita. Terus nane inna lil awrati asaran kasiran litanwidil qalbi wa tibbil jawari. Ini ada sebuah makalah, sesungguhnya wirid-wirid itu aurat-aurat menjamalkan. Aurat itu bentuk jumlah banyak, nah wirid itu satu, entah itu baca Qur'annya, baca istighfarnya, baca sholawatnya, atau mungkin bentuk sedekah lain, ibadah lain seperti sedekah, nulungko, memberi nasihat, macam-macam lah, melakukan sholat sunat, badiah, cara istiqomah, wirid-wirid itu mempunyai dampak yang luar biasa, khususnya dalam menerangi hati. Maksudnya mau mereka wirid dulu di angel hati ini sebersih, padahal angel. Meskipun untuk memberi penerangan hati tidak cukup dengan cara itu saja, banyak cara untuk membersihkan hati dan menerangi hati. Banyak. Namun wiridan itu mempunyai dampak luar biasa terhadap bening hati. Pengen hatinya bening ya banyak-banyak berwirid. Artinya melakukan ibadah sunat dan ibadah Allah. Berarti jawari dan untuk menjaga memelihara hati, anggota badan jawari. Ketara wong sing ahli zikir, ahli wirid, ahli pokoknya ibadah sunat itu akan berdampak secara zahir. Ya nggak ngerti itu sunatullah, bisa jadi itu perilaku itu terjaga, kadang omongannya terjaga, kadang pokoknya secara zahir itu terpelihara, entah dari kepleset, omongan kepleset, perilaku atau apa, akan terus terjaga. Nek diri itu dampak yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mal
ma tuhibbu fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Nabi bersabda, melakukan amalan-amalan yang kau sukai. Jadi kamu sukai itu berarti kamunya, bukan nafsumu. Ya, apa yang kamu sukai dari sekian jenis amalan pokok, silahkan lakukan terus. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan-bosan memberimu pahala hingga kamu bosan sendiri. Nah, yang terkoni amal silahkan. Allah akan kasih pahala. Allah tidak akan berhenti memberimu pahala sampai kamu bosan. Ya bosan membawa pahala, ya bosan melakukan amal-amal. Artinya selama kamu semangat melakukan itu terus, maka Allah pun akan memberi pahala terus menerus. Nah, bosan, akhirnya Allah ya berhenti. Ojo kok menipati Allah bosan itu. Allah berhenti memberimu pahala. Itu makanya nilainya terangannya kan untuk gitu. Ketika kita melihat seseorang yang diberi pertolongan Allah, melakukan wirid, dan sampai istiqomah pertolongan Allah, tapi juga tidak ada tanda-tanda kemalifatan, ya di situ kita tidak boleh sesekali memandang remeh atau mengecilkan, entah itu guru, teman, siapa saja. Jangan sekali-kali meremehkan. Jadi abdul itu bisa jadi teman, saudara, bahkan orang yang kita hormati, bahkan guru kita, orang yang kita ingat selama ini. Kok kayaknya ngomong ya? Orang yang lihat ini hebat omongannya jadi kenyataan terus. Nambah nih yang mari, bicara, kayak juga belas padahal ahli ibadah, ahli wirid, umpama ini. Itu kan karena lantaran kita belum bisa melihat tanda-tanda kemarifatan orang tersebut. Menurut bukan berarti tidak ada tanda. Soalnya mata kita mungkin tertutup, terhijab oleh kenyataan. Makanya banyak ketika merasa dekat tandanya memarifat. Wong kuwi dipitulung oleh pitulung Allah ngamal bertahun-tahun ini sudah luar biasa, dan itu lebih daripada para wali. Jadi ini al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ibadah yang istiqamah meskipun sedikit, itu tandingannya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamah. Padahal kita tahu karamah itu sesuatu yang terjadi yang luar biasa di luar nalar, terjadi pada diri wali Allah, disebut karamah. Nah, sesuatu yang terjadi yang luar biasa terjadi pada diri Nabi, itu disebut mukjizat. Dan sesuatu yang luar biasa di luar nalar terjadi pada diri orang yang tidak taat, orang yang banyak dosa, yoga pati tiagomo, ya. Kok hebat betul? Itu namanya istidros. Pelulu. Jadi macam-macam. Kembali kepada tadi, al-istiqomatu khairun min alfi karamati. Ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Wong sing duweni amal secara istiqomah iku ngluwi 1000 karamah. Dalam arti lain, wong iku ngluwi ngungguhi saya wali, ya, sing duwe karamah itu wali.
Makanya mesti kalau orang saya dua istiqamah. Maksudnya tiga cukup imam. Kita jadi itulah yang disampaikan pada hikmah yang ke-65 ya. Sekali lagi yang disebut wirid adalah amalan-amalan sunnah selain yang diperlukan. Nah, seperlukan itu paten yang bisa diubah. Istiqomah atau tidak, konsekuensinya ada. Kalau istiqomah dalam melakukan fardu itu tidak disebut wirid, tidak disebut. Masyaallah istiqomah sangat bertahun-tahun. Karena itu fardu. Ya. Makanya istilah wirid sekarang kita lebih tahu arti daripada wirid. Berarti wirid itu tidak hanya terbatas pada bacaan. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Tidak hanya itu. Bisa jadi itu ya baca Quran, bisa jadi itu melakukan sholat sunat qobliyah ba'diyah, awit biyen qobliyah dhuwur mesti papat. Ba'diyah dhuwur itu papat meneh. Awit biyen. Kayak itu jenis wirid, ya. Atau bentuk-bentuk ibadah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun iftasahum bi mahabbatihi wa ala bisyamil al-fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi Allah Rabbi bi subhanahu wa ta'ala bilana wasi'an Rabbi bi subhanahu wa ta'ala bilana wasi'an Rabbi bi subhanahu wa ta'ala bilana wasi'an Rabbi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.